그래서 네가 원하는 게 뭐야? Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan melanjutkan rangkuman drama Korea Fast and Furious. Dan untuk video kali ini, rangkuman yang akan aku ceritakan adalah episode 5-10. Kalian pasti sudah penasaran kan dengan jalan ceritanya? Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di episode yang lalu diceritakan tentang Injun yang meminta kepada Hera untuk bergabung di perusahaannya untuk membuat desain sepatu yang akan ditawarkan kepada Jantan Department Store. Hera berpikir itulah kesempatan terbaik untuk mulai dekat dengan Injun sesuai kesepakatannya dengan Tae-oh. Tapi karena Hera masih belum bisa meninggalkan kakaknya, maka Hera hanya memberikan sampel sepatu yang sedang dicari-cari oleh Injun. Tapi sebelum memberikan sepatu itu, Hera meminta kepada Injun untuk berjanji kepadanya bahwa apapun yang akan ia lakukan, Hera meminta agar Injun tidak akan pernah jatuh cinta kepadanya, dan Injun setuju. Dan sepulang dari Busan, Injun langsung menemui ayahnya untuk meminta maaf karena tidak bisa menghadiri undangan ulang tahun Tuan Cha, calon mertuanya. Pada kesempatan itu, Tuan Tae meminta kepada Injun untuk segera menikahi Cha So-yun agar ia bisa mewarisi kekayaan Tuan Cha. Pembicaraan mereka diam-diam dikuping oleh Ah-jung, istri Tae Jung-ho. Ia terpaksa melakukan itu atas perintah suaminya. Tapi sayang, perbuatan Ah-jung diketahui oleh ibu mertuanya yang bernama Han Sung-suk. Selain tak cocok dengan menantunya itu, Sung-suk juga tak akur dengan Injun, anak tirinya. Meskipun ia berusaha bersikap baik kepada Injun, tapi Injun tetap menganggap kalau Sung-suk adalah penyebab kematian ibu kandungnya. Dan akhirnya, karena ingin lebih dekat dengan Injun dan dengan uang yang diberikan oleh Tae-oh, Hera, Sung-yun, Kang Gu-in, dan juga Yun-ju pindah ke Seoul. Tae-oh juga membantu mencarikan ambulan dan rumah sakit terbaik untuk Yun-ju. Dan keesokan harinya, Hera langsung bergabung dan diterima dengan baik di perusahaan Injun. Tapi entah kenapa, rekan-rekan kerja yang ada di sana tidak menyukai Hera ketika sekretaris Kim memperkenalkan Hera kepada timnya. Mereka terkesan menjauh dan mengasingkan Hera. Dan kedatangan Hera juga diketahui oleh So-yun yang diberitahu oleh Tae-oh kalau Hera telah bekerja di Gold Shoes. So-yun kembali mengancam Hera dan meminta kepada Hera untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Tapi kata-kata So-yun itu justru semakin membuat Hera merasa tertantang untuk mencuri Injun dari So-yun. Dan karena kehabisan kesabaran, So-yun sampai menampar wajah Hera. Dan ketika So-yun hendak menampar untuk kedua kalinya, di saat itulah Injun datang dan menghentikan So-yun. Injun mengatakan kepada tunangannya itu untuk tidak mencampuri urusan kantornya. Karena So-yun adalah orang luar dan dalam hal ini, ia hanya sebatas model yang dipakai oleh Gold Shoes. Jadi ia tidak memiliki otoritas untuk ikut campur dalam kepegawaian Gold Shoes. Kata-kata Injun itu pun membuat So-yun tersinggung. Oleh karena itu, So-yun lalu mengunjungi dan merayu calon mertuanya yang tak lain adalah Tuan Tae agar ia bisa bergabung di perusahaan Gold Group dan membantu Injun di Gold Shoes. Dan hal itu ditentang oleh Injun. Akan tetapi, So-yun mendapatkan dukungan dari Tuan Tae. Karena bagaimanapun, So-yun akan segera menjadi istri Injun. Dan lebih baik, Gold Shoes dipegang oleh mereka berdua. Dan pada suatu malam, Jungmin yang berhasil mencuri kartu kredit milik kakak iparnya, lalu pergi bersenang-senang di tempat karaoke. Bersama teman-temannya, Jungmin menghabiskan malam itu dan berfoya-foya. Karena merasa bosan, Jungmin yang banyak uang itu pun membuka lowongan untuk seorang laki-laki yang dapat menemaninya bersenang-senang. Dan salah satu kandidat yang hadir di malam itu adalah Kang Ui-kun. Dan karena wajahnya yang tergolong tampan, akhirnya Jungmin memilih Ui-kun untuk menjadi pasangannya di malam itu.
Tapi karena dalam kondisi mabuk dan Jungmin menuduh Wi-kun telah mencuri uangnya, keduanya lalu terlibat pertengkaran. Hal itu pun menimbulkan keributan di tempat tersebut dan dengan terpaksa, Jungmin dijemput pulang oleh keluarganya. Dan sebagai hukumannya, Jungmin dikurung dan dilarang keluar rumah. Sementara itu, kesabaran So-hyun mulai habis dan ia memutuskan untuk menemui Tae-oh. Dari sanalah ia mendapatkan jawaban kalau semua itu adalah rencana Tae-oh yang ingin membalas sakit hatinya. Oleh karena itu, ia menghadirkan Hira untuk memisahkan So-hyun dan In-jun. Pada kesempatan itu juga, So-hyun meminta kepada Tae-oh untuk segera pergi meninggalkan Korea dan kembali ke Hong Kong. Karena semua rencana yang telah ia susun tak akan pernah berhasil. Tapi Tae-oh menolak. Ingatannya kembali ke beberapa tahun yang lalu ketika So-hyun pamit untuk pergi meninggalkannya dan juga anaknya. Bagai tak punya hati, ia meninggalkan darah dagingnya sendiri. Dan sampai detik ini, ternyata So-hyun masih belum berubah juga. Oleh karena itu, Tae-oh semakin membulatkan tekadnya untuk menghancurkan So-hyun. Ia lalu kembali menemui Hira dan mendesak Hira untuk segera menjalankan rencananya itu. Sedangkan So-hyun sendiri mulai mengumpulkan informasi tentang siapa sebenarnya Hira. Lewat Chang-so, So-hyun berhasil memperoleh informasi hubungan antara Hira dan Jin Tae-oh. Dengan bukti-bukti yang ada, So-hyun lalu menemui Tuan Yun yang tak lain adalah paman In-jun dan menceritakan semua tentang kedekatan Hira dan juga Jin Tae-oh. Hanya itu cara yang dirasa bisa berhasil yang dilakukan oleh So-hyun. Karena ia tahu kalau Tuan Yun adalah satu-satunya orang yang paling disegani oleh In-jun selama ini. Dan ketika ada kesempatan, Tuan Yun segera menasihati keponakannya itu untuk berhati-hati dengan Hira. Karena ia khawatir itu adalah tipu muslihat yang dilakukan oleh jantan departemen store untuk menjatuhkan perusahaan Goldsus. Sebagai adik dari mendiang ibunya, Tuan Yun tentu saja ingin agar In-jun menjadi satu-satunya pewaris dan penerus Gold Group dan akan melakukan hal apa saja demi untuk keponakannya itu. Tuan Yun juga memberikan saran agar In-jun mempercepat pernikahannya dengan Cha So-hyun demi untuk kebaikan semua orang. Sejak mengetahui berita itu, In-jun lebih banyak diam. Ia tak mengira Hira yang selama ini terlihat polos dan baik mampu melakukan itu semua. Padahal diam-diam ia mulai tertarik dan jatuh hati kepada Hira. Karena rasa kecewanya itulah, ketika pada acara peluncuran produk sepatu terbaru Goldsus, di depan media dan juga di depan Hira, In-jun mengumumkan kalau ia akan menikah dengan Cha So-hyun tepat di hari ulang tahun So-hyun. Mendengar itu, tentu saja membuat Hira sedih. Karena diam-diam, Hira juga mulai menaruh hati kepada In-jun. Meskipun sebenarnya ia tak boleh melakukan itu, karena tujuan utamanya mendekati In-jun adalah karena Tae-oh. Tapi ia tak bisa menipu dirinya sendiri kalau ia mulai jatuh hati dengan In-jun. Demikian juga dengan Tae-oh. Ia mulai terbakar emosi setelah melihat berita tentang rencana pernikahan Cha So-hyun. Ia lalu pergi menemui Hira yang saat itu berencana untuk kembali ke Busan dengan membawa kakaknya karena ia berpikir ia telah gagal menjalankan rencana Tae-oh. Hira berjanji akan mengembalikan uang milik Tae-oh dan semua biaya pengobatan untuk kakaknya. Hal itu pun membuat Tae-oh semakin emosi. Ia lalu membuka selang oksigen milik Yoon-ju dan mulai mengancam Hira. Karena merasa khawatir akan keselamatan kakaknya, akhirnya Hira menerima kembali tawaran Tae-oh dan mengurungkan niatnya untuk kembali ke Busan. Sebelum pergi meninggalkan Hira, Tae-oh memberikan sebuah amplop dan meminta kepada Hira untuk mempelajari isinya. Dari amplop itu, Hira menemukan sebuah fakta tentang kwitansi pembayaran biaya rumah sakit kakaknya yang ternyata dilakukan oleh In-jun. Tagihan itu dilakukan tepat ketika kakaknya ditemukan tidak sadarkan diri, sedangkan Hira sendiri masih sekolah di Italia. Hira mulai berpikir In-jun pasti ada hubungannya dengan tragedi yang dialami oleh kakaknya beberapa tahun yang lalu. Demi menyelidiki tentang semua itu, akhirnya Hira kembali lagi bekerja di Goldsus. Dan karena Hira tahu kalau In-jun mulai curiga tentang hubungannya dengan Tae-oh, hari itu Tae-oh datang ke kantor Hira, dan di hadapan In-jun dan juga Cha So-hyun,
Teo mengatakan kalau sebenarnya ia telah berpacaran dengan Hira. Teo dan Hira memang telah merencanakan untuk membuat hubungan palsu agar Injun tidak curiga tentang kerjasama di antara mereka berdua. Nah, kira-kira apakah Cho So-yoon dan Injun akan percaya tentang rekayasa hubungan di antara mereka berdua? Kalian pasti penasaran kan? Dan untuk mengetahui jawabannya, nantikan di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di rangkuman episode-episode mendatang. Terima kasih. Jaga diri baik-baik and see you.